Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dari Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Saya bacakan bagi saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Yang menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mencatat peristiwa ketika Tuhan Yesus datang untuk menjumpai Sakeus. Saudara, dalam kisah ini kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang ajaib yang mencari dan memanggil orang berdosa untuk kembali kepada Allah. Saudara, Allah menerima Sakeus, orang yang berdosa itu. Sekalipun sebenarnya Sakeus sendiri ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya sendiri. Saudara-saudara sebangsanya sendiri tidak menyukai dia karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi Allah justru datang untuk mencari dia dan menerima dia apa adanya. Saudara, kasih Tuhan yang besar inilah yang kemudian menghasilkan satu pertobatan yang sejati di dalam diri Sakeus. Karena Sakeus sadar bahwa ia adalah orang yang tidak layak dikasihi. Bahkan oleh sesama bangsanya sendiri ia dibenci. Tetapi sekarang Tuhan datang untuk menyatakan kasih-Nya dan menerima dia tanpa syarat. Kasih dan penerimaan Yesus inilah, kasih dan penerimaan Tuhan inilah yang menghasilkan satu perubahan hidup yang nyata dalam diri Sakeus. Kita melihat bagaimana respon Sakeus setelah ia mendengar perkataan Tuhan Yesus yang ingin tinggal di rumahnya, yang menyatakan bahwa Yesus sungguh menerima dia apa adanya. Karena kesediaan Yesus untuk tinggal di rumah seseorang menunjukkan penerimaan dia kepada orang tersebut, kepada Sakeus. Sehingga saudara, hal itu sungguh menyentuh hati Sakeus. Sakeus mengalami dan merasakan kasih Allah yang besar. Sehingga ia pun juga kemudian mengalami suatu perubahan hati yang menghasilkan satu pertobatan yang nyata. Kemudian ia berkata dan memberikan respon, "Tuhan, jikalau aku telah merugikan seseorang, maka aku akan membayar 4 kali lipat. Dan aku akan membagikan setengah dari harta milikku kepada orang-orang miskin." Respon Sakeus ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami kasih Allah yang menghasilkan satu pertobatan hidup yang nyata. Ia berbalik dari hidupnya yang lama, dari dosanya, dan kemudian menjadi orang yang baru yang siap bertanggung jawab atas kerugian yang sudah ia lakukan kepada orang lain. Saudara, inilah buah hidup baru yang menyatakan adanya pertobatan sejati karena orang tersebut sudah mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Sama seperti Sakeus, kita pun sesungguhnya adalah orang-orang berdosa yang tidak layak dikasihi, bukan? Tapi oleh kasih-Nya Tuhan telah mengampuni dosa kita dan menerima kita tanpa syarat sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Inilah kasih yang ajaib yang kita tidak layak terima, namun sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar itu, sudahkah kita mensyukurinya? Sudahkah kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan itu? Sehingga kita pun digerakkan untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, buah-buah pertobatan, buah-buah hidup baru. Sudahkah kita memberikan hidup kita yang telah ditebus ini sebagai satu persembahan yang hidup? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diberkati, marilah kita menggunakan hidup yang baru ini yang dikaruniakan kepada kita untuk hidup melakukan kehendak Bapa dan hidup untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.